Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Saya Putri Marina Perdianti dengan NIM 220803040449. dan saya Fitria Dwi Kartika dengan NIM 220803044025. Di sini kami akan membahas mengenai tutorial analisis data two-sample independent test menggunakan SPSS 26. Check it out. Menjelaskan mengenai two-sample independent test. Yang pertama, saya akan menampilkan peta konsep. Uji dua sampel itu terdiri dari uji parametrik dan uji non-parametrik. Yang pertama, uji parametrik terdiri dari uji T-dependent dan juga uji T-independent. Yang kedua, yaitu ada uji non-parametrik, itu terdiri dari uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Di sini saya akan membahas mengenai T-independent. Apa sih T-independent itu? Sampel independen merupakan kegiatan analisis statistik yang dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan. Lalu, T-independen itu masuk ke dalam statistik apa? Two-sample independent test termasuk ke dalam statistik parametrik. Two-sample independent test ini bukan termasuk statistik non-parametrik, melainkan statistik parametrik. Statistik parametrik ini telah mengasumsikan distribusi pada data tertentu. Dalam hal ini diketahui asumsi utama yaitu data diambil dari populasi yang telah didistribusikan secara normal. Jadi sebelum dilakukan pengambilan two sample secara normal, itu perlu dilakukan uji normalitas data agar asumsi dapat terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat uji t-test independen. Jadi sebelum dilakukan uji t-test independen, ada syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Yang pertama yaitu dua sampel yang diambil tidak saling berpasangan. Yang kedua, jenis dari data yang digunakan yaitu jenis data interval atau rasio. Yang ketiga, jumlah dari data yang diambil pada setiap sampel kurang dari 30. Dan yang terakhir, kedua sampel yang diambil berdistribusi normal. Selanjutnya saya menyediakan contoh soal uji T-sample independent. Di sini saya menyediakan tabel hasil belajar dari kelas PAK 2022A dan kelas PAK 2022B. Untuk kelas PAK 2022A saya menyediakan 15 data dan untuk kelas PAK 2022B saya menyediakan 10 data. Deskripsinya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui terkait dengan perbedaan hasil belajar mahasiswa yang sudah dengan sebelum mendapatkan mata pelajaran akuntansi di jenjang sekolah menengah pada prodi pendidikan akuntansi pada kelas PAK 2022A dan kelas PAK 2022B. Peneliti menggunakan sampel dengan jumlah responden yaitu 25 yang diambil dari kelas PAK 2022A dengan kelas PAK 2022B. Sebelum dilakukan uji sampel independent test, perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Baik, setelah mendengar penjelasan yang sudah disampaikan tadi, kita akan mengetahui juga bagaimana apakah data tersebut itu sudah termasuk normal atau belum, maka dilakukannya yang namanya uji normalitas. Nah, setelah diketahui terkait jumlah sampel dari kedua kelompok yang sudah jelas berbeda, maka dilakukannya modifikasi susunan data tabulasi nilai statistika sekaligus pemberian kode pada setiap kelasnya sebelum kita input data tersebut ke SPSS. Nah, untuk kode kelas PAK 22A kita beri kode 1, lalu kelas PAK 22B kita beri kode 2. Nah, setelah dilakukannya pemberian kode, kita akan masuk ke langkah-langkah uji normalitasnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS, lalu klik pada bagian variabel view. Jadi di bagian awalnya SPSS ada dua pilihan. Yang pertama yaitu data view dan juga variabel view. Tapi kita pilih yang variabel view terlebih dahulu. Nah, pada variabel hasil belajar diisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama, kita isikan nilai, lalu di tipe kita isikan numerik, lalu width-nya kita kasih 8, desimalnya kita isikan 1, lalu labelnya kita isi hasil belajar. Lalu untuk value-nya kita beri non, lalu missing-nya juga kita beri non, lalu kolomnya kita isikan 8. Lalu untuk alike-nya kita pilih right, untuk measure kita pilih scale, dan juga role kita pilih input. Nah, setelah itu terisi, kita akan masuk ke variabel kelas. Untuk variabel kelas, bagian nama kita isi kelas, lalu tipenya kita isi numerik juga, width-nya kita isi 8, desimalnya kita isikan 1. Lalu untuk labelnya kita isikan kelas, kemudian untuk values-nya nanti kita
kita klik itu bagian kolom non, lalu sampai muncul tampilan value seperti yang tertera di gambar ini. Lalu untuk value pilih 1 dan 2, labelnya klik kelas PAK 22A dan juga PAK 22B. Lalu untuk misinya kita pilih non, untuk kolomnya kita pilih 8, like-nya kita pilih right juga, lalu measure-nya kita pilih nominal, dan role-nya kita pilih input lagi. Setelah langkah pertama sudah, kita akan masuk pada langkah yang kedua, yaitu isi bagian data view. Pada variabel nilai diisi dengan hasil belajar, dan pada variabel kelas diisi dengan kode kelas. Nah, jadi untuk bagian variabel nilai kita isikan hasil belajar dari mahasiswa PAK 2022A dan juga PAK 2022B. Lalu untuk kodenya, untuk kelas kita isikan kode. Jadi untuk kodenya, kode 1 itu PAK 2022A dan juga kode 2 yaitu PAK 2022B. Setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu klik bagian analis, lalu pilih deskriptif statistik. Setelah itu kita pilih yang namanya explore. Setelah kita pilih yang explore, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian kotak dialog explore, inputkan variabel hasil belajar ke kotak dependent list dan variabel kelas ke kotak factor list. Jadi untuk yang variabel hasil belajar kita input ke dependent list dan kelas kita input ke factor list. Tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik plots, maka akan muncul kotak dialog explore. Plot, maka kita akan klik factor level together, stem and left, histogram, dan juga power estimation. Jadi kita klik yang factor level together, lalu deskriptifnya itu kita klik stem and left, lalu histogram juga kita centang, kemudian normality plot with left itu juga kita centang, lalu power estimation. Setelah itu klik continue. Nah, langkah yang keenam yaitu kemudian kita klik OK, maka tampilan hasil dari uji normalitas akan seperti di bawah ini. Nah, setelah muncul tampilan di bawah ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil dari uji normalitas tersebut, diketahui bahwasanya SIG dari kelas PAK 22A yaitu sebesar 0,36 dan juga SIG dari kelas PAK 22B yaitu sebesar 0,183. Dari nilai SIG kedua kelas tersebut itu mempunyai nilai SIG yang lebih dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kedua data tersebut termasuk data berdistribusi normal, sehingga syarat dari UJT independen yang keempat sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita bisa melakukan UJT independen. Yang selanjutnya yaitu hipotesis. Namun sebelum kita melangkah pada hipotesis, terlebih dahulu kita harus mengerti apa rumusan masalah dari penelitian yang kita lakukan. Rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan yaitu apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa PAK 2022A dengan rata-rata hasil belajar mahasiswa PAK 2022B setelah dan sebelum mendapatkan mata pelajaran akuntansi pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2022. Lalu selanjutnya masuk ke dalam hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau asumsi sementara dari hasil atau kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Untuk hipotesis penelitian ini, yang pertama yaitu HO sama dengan 0, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa PAK 2022A dengan rata-rata hasil belajar mahasiswa PAK 22B pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2022. Yang kedua yaitu HA tidak sama dengan 0, artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa PAK 2022A dengan rata-rata hasil belajar mahasiswa PAK 2022B pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2022. Baik, langkah-langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji independen sampel di tes. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi SPSS, kemudian langkah-langkah saat uji normalitas dari nomor 1 dan juga nomor 2 akan tampil seperti gambar di bawah ini. Untuk nilai tetap kita isikan hasil belajar, lalu untuk kelasnya kita isikan kode kelas dari masing-masing kelas yaitu PAK 22A kode 1, lalu PAK 22B kita beri kode 2. Nah, setelah muncul kotak dialog independen sampel di tes, inputkan variabel hasil belajar ke kotak tes variabel S dan variabel kelas ke kotak group variabel. Nanti akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Setelah kita input, kemudian kita klik pada bagian define group. Pada kotak grup 1 diisikan 1 dan pada kotak grup diisikan 2, lalu klik continue seperti tampilan di bawah ini. Jadi di grup 1 kita klik kode 1 yaitu PAK 22A dan di grup 2 kita ketikkan 2 untuk PAK 22B. Setelah itu kita klik continue.
Nah, setelah kita klik continue, maka akan muncul tampilan di bawah ini. Setelah diklik pada bagian continue, maka akan muncul tampilan di bawah ini, lalu kita klik bagian OK. Nah, setelah kita klik bagian OK, kita akan mendapatkan hasilnya. Yang pertama di output 1 dan juga yang kedua di output 2. Untuk output pertama terlebih dahulu. Nah, berdasarkan hasil dari SPSS, maka didapatkan nilai rata-rata kelas PAK 22A yaitu 83,600 dan rata-rata dari kelas PAK 22B yaitu 87,300. Sehingga secara deskriptif itu bisa disimpulkan bahwasanya terdapat adanya perbedaan rata-rata hasil belajar dari PAK kelas 22A dan juga PAK 22B. Nah, setelah itu kita akan bahas terkait dengan output 2. Nah, untuk output 2 tampilannya akan seperti ini. Nah, berdasarkan dari output 2, maka didapat Significance Test for Equity of Variance sebesar 0,077 lebih dari 0,05, yang artinya varian dari data antara kelas PAK 22A dengan PAK kelas 22B yaitu homogen, sehingga penafsiran dari output independent sample test telah berpedoman pada equal variance not assumed untuk nilai sig to tail yaitu sebesar 0,004 kurang dari 0,05. Nah, berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya HA ditolak dan HO diterima, yang artinya adanya perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas PAK 22A dan hasil belajar PAK 2022B. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.